Iya. Dia melihat kegagalan adalah hal yang biasa. Ya bagus ya. Iya benar-benar. Kegagalan adalah gerbang menuju ke kemenangan, kesuksesan. Kayak azan itu. Selamat datang di channel kita, Ngojay. Ngobrolin aja ala Aldi dan Yosa. Ngojay ini adalah sebuah channel yang akan membahas topik yang sedang happening atau hangat diperbincangkan di kalangan generasi milenial yang dibawakan secara santai, tanpa beban, dan sekenanya. Selamat mendengarkan. Iya, topik kita hari ini tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Mentang-mentang udah deket lu. Bukan. Itu bukan rananya. Terlalu berat ya? Iya, itu untuk yang ahli. Siapa tuh? Itu rananya yang ahli. Ya benar. Aduh. Jadi apa topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah idealis versus realistis. Mantap jiwa Ci. Kenapa kita ambil judul ini sih, Yus? Karena ini merupakan requestan dari pendengar. Oh, udah punya pendengar rupanya ya. Iya, sombong sekali. Ada dong. Request Satu. Oh iya, sedikit lama-lama menjadi mati. nggak ada yang subscribe. jangan pesimis gitu dong. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit dong. Amin. Oke. Sebelumnya gue mau tanya sama lu nih, Di. Apa tuh? Pasti lu waktu kecil kan lu punya cita-cita dong, Punya, atau mimpi gua. besar dong. Punya. Sekarang kan masih punya passion juga kan. Masih banyak banget. Nah, gue sama kayak gue juga dulu kepingin jadi pilot. Pernah juga kepingin jadi komikus gitu. Komikus? Iya, Oh, komikus. iya. Bikin komik gitu. Itu yang stand up comedy gitu ya? Bukan, itu us. Komika itu dong. Awas. Aduh. Ya kan, dia kan us juga. Oh itu. Iya. Lanjut. Nah, dari mana tanggapan semua orang itu tuh berbagai macam nih. Ada yang bilang itu mungkin merupakan suatu hal yang sulit, atau nggak menghasilkan lah. Iya. Tapi di satu sisi kita kan kepengen untuk mengejar hal itu kan, pengen mewujudkan hal itu. Pasti ada yang pro kontra dengan pendapat lu kan? Bener. Ya mungkin kontra-kontranya itu kayak kita nggak dapet restu dari orang tua lah. Ini mau nikah apa mau apa sih? Iya bisa jadi. Kali mimpi lu mau nikah. Iya. Terus lu? Ya jurusannya nggak sesuai lah mungkin kan. Berarti itu nikah sama kan agamanya enggak ya? Sama. Sama ya. Yang seagamanya susah, apalagi beda. Lanjut. Ya mungkin terhimpit kebutuhan ekonomi juga gitu loh, yang mengharuskan kita untuk bekerja untuk menghidupi gitu loh, untuk memberi makan gitu loh. Bahkan pernah ada yang bilang kan, lu tuh makan dari gaji bukan dari passion gitu loh. Ya nggak sih, adik-adik? Menarik. Terus? Iya kan. Nah, untuk yang kali ini mau kita bahas gitu, apakah kita harus mempertahankan idealisme kita atau kita harus realistis dengan keadaan di? Oh iya. Nah, masuk ke intinya itu apa sih perbedaan seseorang yang idealis dan realistis? Nah, idealis ini, kalau orang idealis itu merupakan orang yang memiliki suatu pemikiran atau prinsip atas suatu hal yang dianggap mereka benar berdasarkan pengalaman yang unik, pikiran dan cita-cita yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Itu orang-orang yang idealis tuh kebanyakan seperti itu. Terus pandangan orang-orang idealis ini kebanyakan seperti ini nih. Dia melihat kegagalan adalah hal yang biasa. Ya bagus ya. Iya benar-benar. Kegagalan adalah gerbang menuju ke kemenangan, kesuksesan. Kayak azan itu. Kesuksesan gitu loh. Dia try hard terus gitu loh. Kayak J.K. Rowling kan. Kenapa tuh? Berapa kali dia skripnya Harry Potter ditolak oleh penerbit kan? Iya benar. Sekarang menjadi top score, best seller maksud gua, sampai diangkat ke layar lebar. Hampir mau layar tancap. Iya, kalau enggak kita nggak bisa menikmati seri-seri karya-karyanya, betul. J.K. Rowling luar biasa. Terus pandangan yang kedua dari si orang idealis ini adalah melihat dunia menjadi yang seharusnya. Bagaimana tuh maksudnya? Dia terlalu prinsipal dia. Ini mereka orang yang idealis ini melihat dunia apa adanya dan masih berharap dunia akan berubah demi kebaikan bersama. Dia prinsipnya sangat kuat, teguh dengan memegang idealis mereka sendiri gitu. Iya. Jadi mencita-citakan dunia yang seharusnya ya. Mungkin seperti pelopor kemerdekaan RI ini, Bapak Insinyur Soekarno. Dia kan ideal kan untuk
memerdekakan Indonesia dong. Iya, makanya sampailah Indonesia merdeka seperti sekarang ini dengan idealismenya dia. Benar. Ya. Terus untuk pandangan seorang idealis ini ada juga orang idealis memiliki dan ingin sekali mewujudkan mimpinya ya, balik lagi kayak tadi contohnya ke Insinyur Soekarno ya. Betul. Itu ingin memerdekakan Indonesia. Ini berarti Iya, contohnya. Terus yang terakhir ini ciri-ciri orang idealis itu tidak pernah hilang harapan. Sebagus itu lah sebenarnya. Iya. Dia punya prinsip nggak goyah gitu loh bro. Iya, dia teguh. Dia mau diapain? Iya. Kalau jalan ke sana sih, yang orang-orang kan pada jalan ke sini. Enggak, saya pilih jalan ini gitu. Idealis bos, senggol dong. Senggol bacot. Nah itu ciri-ciri idealis ya. Kalau menurut lu yang versusnya itu realistis. Oke. Menurut pandangan kita nih, kita atau gua realistis adalah kondisi di mana seorang tuh udah merasa tidak harus berpegang teguh terhadap prinsip dasarnya, di mana setiap orang pasti memilikinya dari keluarga maupun dari lingkungan dia berada, gitu loh. Jadi dia menyesuaikan kondisi gitu loh. Adaptif ya. For example misalnya mungkin lu seorang desainer, lu misalnya lu kan baru merintis company lu gitu. Terus kerjaan datang, ya lu misalnya nggak pilih-pilih dong, lu ambil aja itu kerjaan. Mau misalnya lu spesialis di desain A, tiba-tiba yang datang B, ya lu ambil aja yang B gitu loh. Jadi lu nggak berprinsip pada idealis. Penting nama dulu naik gitu ya. Betul, dia dapat job, dia dapat penghasilan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, pandangan seseorang yang realistis adalah dia tuh cermat dalam melihat sebuah peluang orang yang punya pemikiran realistis ini. Dia tuh melihat situasi terkadang seperti sebuah peluang gitu, dimana dia bisa jadi apa aja jika kalau dia butuh gitu loh. Bunglon berarti ini ya? Bukan dua ya. Bisa jadi. Ya, kalau dia butuh dia bisa jadi apa aja. Iya. Maksudnya dia nggak harus berpegang pada misalnya jurusannya dia apa, sebelumnya di kuliah jurusannya apa, terus kerjanya di mana, yang penting lihat peluang langsung gas. Iya dong, dia bisa adaptif gitu loh. Iya. Nah yang kedua, kenapa gitu? Dia bisa membuat keputusan secara logis sesuai kondisi dan keadaannya. Seorang yang realis ini mengambil keputusan sesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi gitu loh. Tadi balik lagi ke yang tadi ya. Itu lihat peluang lagi. Iya. Sesuai keadaan, kebutuhan. Keadaan kondisi yang sedang dia alami gitu kan. Yes, that's right. Tapi kayak nggak punya prinsip gitu ya jadinya. Ya sedikitnya gitu sih. Nanti deh. Lanjut. Nanti deh kita singgung situ lagi. Boleh. Oke. Nah yang ketiga itu dia tuh nggak memaksakan suatu kehendak. Ya seperti contoh yang gue bilang tadi, dia desainer. Misalnya dia dulu belajarnya di bangku akademisnya, dia mempelajari desain A. Tapi dia datang kerjaannya B, C, D gitu ya. Dia nggak maksain dia bisa ngerjain B, C, D ya dia ambil, nggak harus yang A spesialis. Walaupun dia dapat desain A, terus dia berhasil, dia sukses, dia punya nama. Nanti ketika ada kerjaan yang desain A yang datang berikutnya, pasti akan dia yang dicari walaupun seperti itu. Nah, itu kan seperti orang yang idealis gitu ya. Iya. Kemudian yaitu dia bisa menyesuaikan diri. Dia bisa menyesuaikan diri beradaptasi dengan lingkungan. Di zaman gitu ya. Yes, seperti itu situasi yang sedang terjadi. Jadi semuanya sebenarnya plus minus ya. Masing-masing idealis dan realistis ini. Betul. Terus apalagi? Dia mencari solusi atau jalan keluar yang terbalik. Ini teksnya nih, salah ketik nih. Terbaik maksud gua. Jadi solusi problem solver gitu hanya dia. Oke. Dia alih-alih mengembangkan perasaan kecewa, seorang yang realistis ini bisa menghargai hal yang baik yang telah didapatkan meskipun dalam kondisi yang sulit mengambil keputusan yang terbaik lah gitu loh, mencari solusi gitu. Itu sih menurut riset yang gua cari dan kembangkan. Baru yang nulis teksnya ya, bukan gua ya. Nah, kalau kayak gitu menurut nih gue pengen nanya ke lu nih. Iya. Lu termasuk orang yang idealis atau realistis coba gue tanya. Jujur gue realistis nih. Oh iya? Iya. Kenapa? Ada cerita apa di balik realistis? Gue realistis itu ya
gue pernah punya pengalaman bekerja Jangan sedih gitu dong. di luar bidang gue. Sedih banget sih. Enggak, ini gue lebih serius ini. Oh iya, serius. Siap. Iya. Siap. Gerak. Kenapa? Iya, gue punya pengalaman kerja Di luar di bidang. luar bidang gue gitu. Nah, di situ memang ya plus minus lah. Gue kan maksudnya di satu sisi kemampuan gue jadi nggak begitu nggak berkembang kemampuan gue yang awalnya, tapi gue jadi memiliki pengalaman atau ilmu baru dari tempat kerja yang gue lakonin itu. Di samping gue juga kan butuh makan dari situ, ya. Baik lagi ke makannya. Perut, isi perut. Iya. Iya. Nah terus nih Di, Apa tuh? batas antara idealis dan realistis itu ada di mana sih Di? Coba Batasnya? bisa tolong lu jelasin nggak ya? Nah, gue nggak tahu tuh Yos. Iya. Jadi kalau Ada misalnya batas antara idealis dan realistis itu, yang pertama itu orang yang realistis dia melihat fakta yang terjadi di hadapannya sekarang, yang kemudian mereka menganalisa masalah yang ada dan berusaha untuk menyesuaikan suatu problem itu. Maka yang diambil juga sangat hati-hati dan bermain aman dari segala macam resiko. Dia main aman dia ya Boy ya. Iya, idealis itu. Nah ini ya. Nah lanjutnya lagi kalau yang itu realistis Di. Oh itu realistis. Iya sekarang yang idealis. Oh, Nah, yang benar, idealis ya. tuh. Kok gue error sih. Nah kalau yang idealis ini biar gue coba yang ini. Nah itu orang idealis ini selalu melihat dunia tuh dari sisi kacamatanya dia gitu loh. Dunia yang seharusnya itu yang mereka yakini dan anggap benar. Nah kebenarannya itu dia dapat dari mana? Nah kebenaran itu dia bisa bersumber dari pengalamannya dia, pendidikannya dia, budaya, bahkan kebiasaannya dia. Gitu. Yang Pengalaman biasanya ya. iya, dia ya lingkungannya lah gitu. Yang mungkin selama ini kita kan belajar di bangku sekolah atau pendidikan khususnya di perkuliahan gitu, kita diajarin untuk melihat dunia yang sebagaimana seharusnya kan, bukan bagaimana dunia ini selama ini bekerja gitu loh. Sama seperti pola pikir akademisi, bukan seorang yang praktisi. Terus jadinya gimana nih? Sejauh mana sih lu bisa mempertahankan idealisnya lu? Atau lu orang yang realistis juga sama seperti gua? Gua Ada punya pengalaman nggak? ambivert sih. Apa? Bukan ya. Beda ya. Jadi nambah lagi ya? Extrovert Iya. introvert. Kalau gua Gimana? tergantung kebutuhan sih. Cuman Berarti realistis, iya, fleksibel dong, fleksibel semuanya. adaptif. Amin ya, semoga Iya. ya. Cuman ya itu tadi sih, kalau misalnya orang gimana ya, tergantung kebutuhan sih. Kalau orang terlalu realistis juga seakan-akan nggak punya prinsip. Betul. Kalau orang idealis juga seakan-akan nggak mengikuti perkembangan zaman. Kayak gitu. Gile. Serba salah kan. Aldi, 24 Desember 2021. Anjay, kuat sekula. Iya kan, jadi harus menyesuaikan dengan keadaan yang kita terima. Ih, cakep banget. Lu kok udah menangkap ya poinnya gitu loh, intinya, kesimpulannya itu loh. Berarti kan bukan menjadi orang yang idealis itu salah kan? Benar, tapi gue ada pengalaman sebenarnya waktu gue kerja di luar negeri, gue pengen sombong juga. Ih, mantap juga. Luar pulau. Luar negeri, Yos. Lu mana sih? Iya, lu. Iya, gue pernah kerja di sana. Terus gue nggak cocok sama kerjaannya gitu. Sama kerjaannya, terus gue merasa gue perlu pulang untuk melanjutkan passion gue di bidang yang lain. Bukan bidang yang lain ya, gitu ya, kayak emang gak cocok sama pekerjaannya. Jadi gue sok-sokan idealis gitu. Saya tidak mau kerja di sana gitu, karena tidak ada prospek di sana misalkan gitu. Iya. Jadi gue pulang gitu kan. Dan ternyata ada aja 1-2 hal yang gue sesalkan sih. Oh gitu. Tapi emang setiap keputusan kan ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Berarti lu waktu ke luar negeri itu keluar dari zona nyaman lu, maksudnya gak sesuai sama posisi lu sebelumnya gitu, jurusannya misalnya ya. Misalkan gitu kan. Iya. Terus lu udah coba lah buat beradaptasi dengan hal yang baru, tapi lu merasa kayaknya iya, tetap gue harus mengejar cita-cita gue gitu. Iya, pengen balik ke prinsip gue di awal. Iya. Terus akhirnya ya udah gue balik. Terus pas gue balik tuh ada aja tuh 2 hal yang gue pikir, coba gue kemarin nggak pilih jalan ini. Tapi itu ya namanya juga penyesalan. Iya. Belakangan ya. Betul. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Gue kira pendataan.
Alright. Gitu ceritanya. Iya berarti bukan berarti menjadi idealis itu adalah salah, tapi lu kan nggak menyesal seluruhnya kan, berarti ada. Enggak, gue nggak sebenarnya Bisa melanjutkan passion lagi sekarang, kan? Berpikir 1-2 hal itu kayak coba waktu itu kayak gini, waktu itu kayak gini. Cuman nyesel sih sedikit ya. Cuman ya life goes on, man. Yes. Gue ngomong apa sih? Mungkin pendapatan berkurang ya. Iya. Tapi kan lu Gak usah dibahas, bisa terbuka bahas, pintu-pintu bisa yang terbuka pintu-pintu yang lain kan. Amin. Iya. Tapi nih, gue pengen tanya malu nih, untuk orang-orang atau apa ya, adik-adik yang baru lulus nih, misalkan, Ya. gue kan habis lulus dari jurusan ini nih, Ya. gue kayaknya nggak cocok sama jurusan ini gitu kan, gue pengen pindah haluan lah kerjanya, pengen ke yang lain lah. Komentar lu. Gitu. Itu kan antara idealis sama realistis. Iya, dia baru lulus nih dari jurusan A. Udah dapat kerja nih. Belum. Oh, udah belum. Baru mau cari. Tapi dia ngerasa dia nggak cocok sama jurusan. Oh, dia ngerasa nggak cocok. Kalau lu misalnya kayak gitu, ya lu baiknya pikirkan lagi deh tentang keluarga, tentang karir lu. Terus aja. Ya lu realistis aja, boy. Lu kan butuh untuk menghidupi diri. Itu realistis sama dia kan situ yang kan ambigu kan. Ya kan dia harus realistis dong untuk menghidupi kehidupannya dia. Terus? Lu baiknya lu cari pekerjaan lah. Berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di samping dia salary atau fee dari pekerjaannya itu, ya dia dapat experience juga dong, dapat pengalaman juga gitu. Mungkin nanti dia mau ambil kuliah lagi. Iya, yang sesuai dengan passion dia, atau dia mau sekalian untuk mewujudkan. Ya ampun tuh susah amat sih passionnya dia seperti itu. Tapi ya, kalau yang gua anut sih, kalau yang gua anut itu adalah konsepnya adalah realistis dulu. Misalkan uang lo udah terkumpul banyak nih, uang lo udah mencukupi lo, pokoknya udah berlebih lah dibanding dengan kebutuhan lo gitu ya. Lo boleh idealis sih. Saran gue kayak gitu. Jadi uang. Uang. Tuhan krep juga. Iya, jadi kayak gitu, kayak ada influencer namanya Faiz Sadat, apa sih? Itu dia sempat ngomong juga. Dia kan awalnya punya bisnis. Dia pernah sempat ngomong, gue mendingan gue punya. Dia ngomong, gue mendingan gue punya banyak bukan konter, jatuhnya apa, cabang pecel lele, tapi mana-mana, tapi menguntungkan. Iya. Dibanding bikin coffee shop gede satu tapi nggak laku. Tapi nggak ada profit. Iya, cuman buat kasih tahu teman-teman gua, atau kayak ngasih tahu teman-teman gua, ini gua punya coffee shop segala macam gitu. Tapi mungkin suatu saat dia akan mendirikan coffee shop. Bakal, cuma dengan modal si pecel lele. Iya, benar, mantep. Gue juga ada sedikit cerita sih ini. Apa tuh? Jadi ini gue ambil cerita. Gue pernah baca maksudnya dari artikel. Jadi dia tuh passionnya di bidang jurnalis media gitu. Dia kuliah jurnalis, dia mengejar mimpinya menjadi seorang jurnalis di sebuah media. Ikut seleksi dan dia masuk lah intinya lah ya. Dia mendapatkan pengalaman selama setahun dia bekerja. Terus dia di tahun berikutnya dia kepingin visi atau misi yang lebih baik loh, dengan gaji yang lebih tinggi, maksudnya di bidang media gitu. Tapi dia nge-apply kemana-mana, memang range salary di media tuh memang segitu. Sementara dia ini anak perantau, dia kan perantau kan butuh untuk sewa tempat, betul, kos, butuh buat makan, transport, clubbing, buset, hiburan. Jangan kan clubbing, dia nonton Topeng Monyet aja nggak? Nggak usah, kalau nonton aja, hiburan aja dia nggak bisa gitu loh. Dia memang salary-nya udah saklek buat kehidupan dia. Nah dia kan butuh bantuin buat orang tuanya dong. Minimal bayar listrik rumahnya lah gitu. Dia nyari ada income atau apply yang lain? Iya, dia udah apply ke yang lain untuk posisi media dengan pengalaman yang dia udah punya selama setahun itu kan. Tapi range salary-nya masih segitu-segitu aja. Akhirnya dia membuang sisi idealisnya dia atau passionnya dia, cita-citanya dia di bidang jurnalis atau media itu untuk bekerja 9 to 5 seperti pegawai kantoran yang lainnya di depan laptop gitu. Demi kehidupan dia yang lebih layak, demi menghidupi dia, membantu orang tuanya gitu. Itu loh. end of story sih itu. Ya? End of story Ya, gitu. Kayak gitulah. Kirain gua ada ada klimaks yang lain. Ya maksudnya poinnya itu
ya kita harus menjadi orang idealis yang realistis gitu loh. Tapi sebenarnya kalau orang idealis yang nggak ada salahnya, balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya emang prinsipnya kuat terus dia yakin dengan hal yang dia yakini, ya nggak apa sih maksud. Tapi ya dengar masukan orang juga. Kalau misalnya bahas tentang jurnalis, contoh besarnya adalah yang sangat gue fans kan, Najwa Shihab, jurnalis sekarang bikin perusahaan sendiri kan. Iya. Dia berarti udah modalnya, uangnya udah cukup itu. Iya. Ya satu dari sekian banyak, satu dari 1000 lah di. Iya benar. Ya, tapi bukan menutup kemungkinan bahwa kayak gitu loh. Cuman ini gue ada case gitu aja, kebetulan ada case itu aja. Iya. Gue cuma ngasih tahu supaya ada berbagai kemungkinan aja. Yes, gitu. that's right. Jangan minder aja sama pilihan. Iya. Steve Jobs juga dulunya kan dia sempat hidup miskin beberapa tahun tuh demi idealismenya dia untuk mengembangkan teknologi. Nah sekarang jadi orang terkaya kan, top 10. Iya. Top 10 atau top 5 tuh? Nggak tahu tuh. Apa tip top? Aku salah. Swalayan dong. Banyak gratisannya ya. Beli 2 gratis 1 gitu. Sel akhir tahun. Iya, akhir tahun murah-murah lagi kan ada. Oke. Kesimpulannya itu adalah orang itu nggak ada yang 100% idealis, nggak ada yang 100% realistis. Kok bisa? Ya, jadi maksudnya tuh kita memang harus punya pendirian dan prinsip itu memang harus tapi berpikir untuk idealis terus-menerus itu di semua kondisi atau situasi itu akan menjadikan kita stagnan atau di situ-situ aja gitu. Dan kita juga harus melihat kenyataan yang terjadi dong. Iya. Ada kalanya kita harus berpikir atau bertindak sesuai dengan keadaan atau kondisi gitu. Oke, kalau misalnya kesimpulan dari gue sih apa ya? Gue pikir harus balance sih antara hampir sama kayak Yosan. Yes. Antara idealis sama realistis itu harus balance. Cuma di masing-masing orang kan pasti ada yang porsinya lebih banyak ya. Misalkan lo lebih banyak realistisnya, terus siapa lebih banyak idealisnya. Iya. Ya kalau saran dari gue sih, lo menggunakan itu tuh di waktu yang tepat aja. Misalkan ada masukan dari orang gitu kan. Bener banget lo. Perfect time, timingnya harus pas. Aja. Misalkan ada masukan dari orang, terus lu tetap idealis kan, nggak bisa gitu juga. Contoh masukannya bisa membuat lu lebih baik lagi, nggak ada yang Terus misalkan ada lu berpikir lebih realistis nih, terus ada yang menghasut lu kemana, terus malah ditipu, lu nggak idealis gitu kan, lu nggak pegang prinsip lu, ya rugi juga gitu kan. Salah ya, gue ambil contohnya salah ya. Bener sih. Oh bener ya. Mungkin di dunia akademis, suatu ide itu yang merupakan idealis itu jadi solusi lah, jadi solusi terbaik ya. Tapi kalau di dunia seperti industri itu belum tentu ide tersebut jadi jalan keluar terbaik gitu loh di. Benar. Itu sih. Jadilah balik lagi ke diri kami yang masing-masing. Iya, jangan terlalu batu ya. Keras kepala. Iya, harus balance. Harus balance. Lanjut. Set situasi. Closingnya. Closing. Iya. Sekian pembahasan ngobrol aja. Kok ngobrol aja sih? Ngobrolin aja. Aldi dan Yosa. Yes, siap. Di hari ini jangan lupa sholat. Callback mulu. Tetap terus ikutin karya-karya kita selanjutnya. Iya. Semoga menghibur. Dan sekenanya ya. Sekenanya ya, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Subscribe. Iya. Udah tadi. Udah loh. Share kalau bisa. Closing. Silakan bagi yang mau request lagi, kita usahakan. Gue kayak jual obat. Ada 2 judul request lagi by the way. Oh, nggak tahu ya kita bahas atau enggak ya, tergantung emood. Iya, tergantung. Lanjut. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sehat-sehat selalu semua. Semoga resolusi di tahun ini tercapai semua dan dapat rezeki di tahun 2022 yang lebih baik lagi. Siap Bapak. Iya. Resolusi 2022 apa aja nih Bapak? Resolusi 2022 adalah menjadi kaya raya. Iya. Uang. Closing.